Pukul menunjukkan 6:30. Hai anak-anak hebat kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Good morning. Sugeng enjing. Senang sekali hari ini Bu Iza yang biasanya bertugas di SDN Margorejo 1 Surabaya akan menemani anak-anak belajar dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat kelas 4 Kota Surabaya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak dalam keadaan sehat berada di rumah. Begitu juga dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar banyak hal ya, yaitu di tema 8 subtema 3 tentang jenis-jenis pekerjaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama. Posisi siap anak-anak untuk berdoa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat kelas 4, meskipun kalian berada di rumah, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan. Bagaimana anak-anak cara menjaga kesehatan? Ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Ya, apa saja anak-anak 5M? Oke, 1. Memakai masker. Kedua, sering mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan adalah kita harus menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan makan makanan yang bergizi. Salah satunya adalah kita harus mengkonsumsi buah-buahan. Nah, anak-anak hari ini ada yang sudah makan buah? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, buah-buahan itu sangat baik untuk kesehatan kita. Ada jeruk, ada jambu, kemudian ada alpukat. Nah, buah-buahan ini selain enak rasanya juga sangat baik untuk kesehatan kita, yaitu menambah daya tahan tubuh kita agar kita terhindar dari penyakit, salah satunya penyakit yang akhir-akhir ini ya sedang booming, yaitu COVID-19. Anak-anak, agar buah-buahan ini bisa kita konsumsi, tentu tidak langsung ada di meja. Ada proses anak-anak, ada suatu kegiatan yang berhubungan dengan tersedianya buah ini sehingga kita bisa konsumsi. Ibu kalian pasti membeli di pedagang buah. Oke. Nah, pedagang buah ini tentu membeli lagi anak-anak dari mana? Ya, dari tengkulak buah atau pedagang buah yang lebih besar. Nah, pedagang buah yang lebih besar itu dia mungkin ada yang tidak menanam. Nah, mereka harus membeli dari seseorang, yaitu petani buah. Nah, anak-anak, ini menunjukkan bahwa barang-barang kebutuhan kita yang kita pakai, yang kita konsumsi itu membutuhkan berbagai jenis pekerjaan. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang dua hal, ya. Yang pertama adalah jenis pekerjaan masyarakat yang ada di sekitar kita, dan yang kedua kita akan mengidentifikasi corak kehidupan, kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, yuk siapkan alat tulisnya, buku tulisnya, dan buku tema 8. Anak-anakku semuanya, setiap orang itu akan mengalami namanya ingin pekerjaan. Nah, mengapa sih orang-orang itu ingin bekerja? Nah, orang memiliki pekerjaan, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang tua kalian, Bu Iza, dan semua orang dewasa yang bekerja tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kita tahu dari suatu pekerjaan itu kita akan mendapatkan uang. Dan uang inilah yang kita gunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan. Ada sandang, ada pangan, ada papan, dan berbagai macam kebutuhan. Nah, pekerjaan itu erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Masih ingat kegiatan ekonomi? Iya, benar sekali. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Apa saja anak-anak?
Ya, ada 3 ya. Yang pertama adalah produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada distribusi, menyalurkan. Dan ada konsumsi, yaitu menggunakan atau memakai dan mengurangi nilai suatu barang atau jasa. Kegiatan ekonomi ini anak-anak sama tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sekitar kita ada berbagai macam pekerjaan. Kita akan membaginya menjadi 2 berdasarkan hasilnya. Ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, tentu tidak asing lagi bagi anak-anak ya. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa? Yaitu pekerjaan ini menghasilkan suatu barang dan barang ini bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ada bendanya, ada wujudnya, barangnya. Contohnya adalah buah-buahan ini anak-anak, terlihat wujudnya. Tadi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang. Nah, selanjutnya kegiatan pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu kegiatan ini tidak menghasilkan suatu barang anak-anak, tetapi suatu pelayanan yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati hasilnya. Nah, coba kita lihat gambar yang ada di layar TV kalian. Ini adalah gambar seorang nelayan. Nah, nelayan ini pekerjaan yang ada di sekitar pantai atau di sekitar pesisir. Kalau di daerah Surabaya ada di daerah Kenjeran sana ya anak-anak ya. Nah, kalau kalian tinggal di daerah Kenjeran sana pasti sering menemui orang yang bekerja sebagai nelayan. Nah, nelayan ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu benda-benda. Apa saja yang bisa dihasilkan oleh nelayan? Ya, ada ikan, ada udang, ada kepiting, ya, dan hasil-hasil laut lainnya. Nah, selanjutnya petani anak-anak. Petani ini bisa kita temui di daerah dataran rendah. Di beberapa wilayah Surabaya ada yang masih bekerja sebagai petani. Nah, petani ini pekerjaan yang menghasilkan, benar sekali, pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu berupa padi, berupa jagung, berupa buah-buahan, berupa sayur-sayuran. Ya, satu lagi pekerjaan yaitu adalah seorang guru. Bisa kita temukan di sekolah. Kalau di universitas bisa kita sebut dengan dosen. Nah, pekerjaan ini menghasilkan barang atau jasa anak-anak? Ya, menghasilkan jasa, yaitu pelayanan di bidang pendidikan. Nah, anak-anak, Bu Iza akan kembali lagi di segmen yang kedua. Anak-anak tetap berada di depan layar TV, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Mari kita makan buah, jangan lupa minum madu. Kembali lagi bersama Bu Iza dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat, masih semangat untuk belajar hari ini? Ya, semangat. Mana semangatmu? Ini mana senyummu? Ye, tepuk tangan untuk kita semuanya yang sudah semangat untuk belajar. Nah, anak-anak yang di rumah sudah pernahkah kalian naik delman? Ada yang sudah pernah naik delman. Nah, hari ini kita akan naik delman anak-anak, tetapi dalam sebuah lagu. Yuk, anak-anak silahkan berdiri. Kita akan nyanyi bersama-sama naik delman yang diciptakan oleh Ibu Sud. Sudah siap anak-anak? Anak-anak bisa menggerakkan badan agar lebih nyaman. Ayo anak-anak silahkan berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Satu kali lagi ya, mari kita menyanyi bersama-sama. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya.
tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak itu. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara satu kuda. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak silahkan duduk kembali. Nah, kalau kita perhatikan lirik tadi, ada pekerjaan anak-anak di lagu tadi. Yuk, pekerjaan apa saja yang ada di lagu Naik Delman? Ya, ada Pak Kusir yang sedang bekerja. Jadi pekerjaannya adalah menjadi kusir. Nah, jenis pekerjaannya termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan jasa, anak-anak. Ya, benar sekali, menghasilkan jasa. Nah, termasuk jenis kegiatan ekonomi apa? Produksi, distribusi, atau konsumsi? Ya, kegiatan Pak Kusir ini merupakan kegiatan produksi karena menghasilkan jasa untuk konsumennya, yaitu orang yang naik delman. Nah, anak-anak, di beberapa wilayah Indonesia ada sebagian masyarakatnya yang bekerja sebagai Pak Kusir karena banyak sekali kuda yang bisa dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Nah, berdasarkan corak hidup dari lingkungan masyarakat, kita bisa membagi dua jenis kegiatan ekonominya. Yang pertama adalah corak kehidupan yang tradisional atau sederhana, dan yang kedua adalah corak kehidupan yang modern atau kompleks. Kalau tradisional atau sederhana ini artinya kegiatan atau pekerjaannya ini sangat berkaitan dengan pemanfaatan lahan atau wilayah dan sumber daya alam. Seperti tadi, kalau daerah itu banyak sekali kuda yang bisa dimanfaatkan untuk alat transportasi, maka penduduknya akan bekerja sebagai kusir, ya, yang mengendarai kuda. Kemudian yang kedua adalah modern atau kompleks, di mana tidak berhubungan erat dengan lahan dan sumber daya alam. Pada kegiatan yang bercorak modern ini biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Nah, sekarang kita akan identifikasi anak-anak kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau nelayan tadi adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, berdasarkan corak hidupnya merupakan corak kehidupan yang tradisional. Mengapa? Karena mereka membutuhkan lahan yang berupa laut, ya, dan sumber daya alamnya tergantung dengan lingkungannya. Nah, bagaimana dengan sopir? Ya, sopir adalah pekerjaan yang bercorak modern, anak-anak. Ya, karena ini berhubungan dengan jasa dan transportasi. Nah, sopir ini kalau kita lihat dari hasilnya termasuk pekerjaan yang berada di bidang jasa. Bagaimana dengan petani? Kalau petani tadi kita identifikasi sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang, nah, berdasarkan coraknya merupakan corak tradisional atau sederhana karena membutuhkan lahan untuk menanami pohon-pohon yang kita butuhkan nanti hasilnya. Nah, dan bagaimana dengan guru, anak-anak? Nah, guru karena tadi kita menghasilkan jasa, maka guru ini termasuk kegiatan yang bercorak modern. Nah, anak-anak, Bu Iza memiliki sebuah kotak ajaib. Di sini ada permainan yang disukai anak perempuan biasanya. Kalau anak lelaki juga suka, ya. Apa? Anak-anak bisa tebak? Ya, ini adalah boneka. Nah, boneka ini melambangkan suatu profesi tertentu. Nanti Bu Iza akan memberikan clue, nanti anak-anak tebak apa pekerjaan yang diperankan oleh boneka ini. Siap, anak-anak? Oke. Pekerjaan ini adalah pekerjaan di bidang jasa. Oke, sudah siap? Anak-anak ada yang sudah menebak? Pekerjaan ini diperlukan oleh konsumen yang ingin membangun sebuah bangunan. Ada yang sudah bisa menebak? Oh, tahan. Pekerjaan ini bertugas membuat rancangan suatu bangunan. Oke, anak-anak sudah bisa menebak? Oke, benar sekali. Ini adalah seorang arsitek.
arsitek bekerja menghasilkan jasa, yaitu berupa rancangan suatu bangunan. Jika kita identifikasi termasuk tradisional atau modern anak-anak? Ya, termasuk kegiatan yang modern. Ada ya kah yang di sini bercita-cita ingin menjadi arsitek? Oh, bagus, Widi ya. Bercita-cita menjadi arsitek. Semoga nanti tercapai. Nah, satu lagi anak-anak, ini profesi juga menghasilkan jasa. Selain menghasilkan uang, juga kesehatan anak-anak. Pekerjaan ini bisa mengharumkan nama bangsa dan negara jika memenangkan suatu pertandingan. Ada yang sudah bisa menebak? Oke, benar sekali. Ini adalah seorang atlet. Atlet itu selain menghasilkan jasa juga sangat segar ya untuk badannya, sehat untuk badan, karena pasti seorang atlet itu membutuhkan kesehatan. Salah satunya tadi ya anak-anak ya, dengan makan sayur dan buah untuk menjaga kesehatan. Nah, anak-anak semuanya, Wiza akan kembali di segmen yang ketiga. Jadi anak-anak tetap berada di depan layar TV, jangan kemana-mana. Kita akan kembali di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Buah apel, buah leci, buah kelengkeng, buah duku. Hai, bertemu lagi dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat kelas 4, tadi kita sudah belajar tentang corak kehidupan masyarakat, yaitu corak kehidupan dalam bidang ekonomi. Ada dua, yaitu tradisional dan modern. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi keberagaman jenis pekerjaan dalam suatu wilayah. Oke, silahkan anak-anak amati gambar yang ada di layar TV anak-anak. Ini adalah suatu wilayah yang ada di Surabaya, yaitu di Pasar Surya Wonokromo. Nah, di pasar ini anak-anak ada berbagai macam jenis keragaman dalam hal pekerjaan. Ada yang sebagai pedagang buah, ada pedagang sayur, ada pedagang pakaian, ada juga yang jual beli dalam perhiasan. Nah, ini menunjukkan anak-anak bahwa dalam suatu wilayah itu tidak hanya ada satu jenis pekerjaan, tetapi ada beragam, bermacam-macam. Nah, selain pedagang, kita juga akan bisa melihat atau menemukan tukang parkir. Kemudian ada yang berjasa dalam bidang kebersihan anak-anak, yaitu penjaga atau yang menunggu toilet ya atau kamar mandi. Ada juga sopir yang lalu lalang ya mengantarkan penumpangnya. Ada tukang becak juga yang ada di Pasar Wonokromo. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita itu bermanfaat untuk kita, yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Seperti kita ketahui bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang beragam. Ada sandang, pangan, papan, dan ada kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dan semuanya ini bisa kita dapatkan dari pekerjaan yang beraneka ragam pula. Nah, bayangkan jika di suatu wilayah itu hanya ada satu pekerjaan, nah, maka kebutuhan ekonomi kita yang lain tidak akan bisa kita penuhi. Nah, antar pekerjaan itu pun saling berkaitan anak-anak. Nah, misalnya kita contohkan di sekolah. Di sekolah itu ada pekerjaan sebagai kepala sekolah, ada sebagai guru, ada sebagai tenaga kebersihan, ada juga sebagai tenaga keamanan. Nah, pekerjaan yang ada di lingkungan itu saling berkaitan. Kepala sekolah memerlukan guru, guru memerlukan kepala sekolah, kepala sekolah memerlukan tenaga kebersihan, tenaga kebersihan juga memerlukan seorang kepala sekolah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan, ada hubungan antara berbagai jenis pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang bisa berdiri sendiri, tetapi pekerjaan itu saling berhubungan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan pilih manakah pekerjaan yang ada di gambar ini yang termasuk menghasilkan barang, anak-anak. Coba, ada tukang kayu, ada tentara, ada peternak. Manakah yang menghasilkan barang? Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita. Soal yang kedua, manakah pekerjaan berikut yang bercorak modern? Ada seorang nelayan, ada seorang fotografer,
ada juga seorang petani. Yuk, manakah pekerjaan dari ketiga ini yang termasuk pekerjaan yang bercorak modern, anak-anak? Iya, benar sekali. Fotografer adalah pekerjaan yang bercorak modern, sedangkan petani dan nelayan bercorak tradisional. Oke, anak-anak sudah paham dari sini? Oke, nah kita akan tiba di kesimpulan pembelajaran kita, anak-anak. Yang pertama, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pekerjaan itu merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Karena kita tahu pekerja itu akan mendapatkan uang, dan uang itulah yang digunakan untuk memenuhi, untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dan berdasarkan hasilnya pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya kalau pekerjaan yang menghasilkan barang apa? Iya, petani, ada perajin, oke, nelayan, benar sekali. Nah, selanjutnya pekerjaan yang menghasilkan jasa, anak-anak, apa? Ya, sopir. Ada lagi? Ada tukang cukur, oke. Ada lagi? Guru, bagus. Nah, kesimpulan yang keempat, corak mata pencaharian penduduk kita bagi menjadi dua, yaitu corak tradisional atau sederhana dan modern atau kompleks. Kalau corak tradisional atau sederhana ini berhubungan dengan lahan atau wilayah, ya, dan berhubungan juga dengan sumber daya alam. Contohnya petani, oke, ada peternak, ada nelayan. Dan kalau modern atau kompleks itu yang tidak berhubungan langsung dengan lahan atau sumber daya alam, biasanya ada di sektor jasa. Nah, pekerjaan yang di lingkungan kita ini beragam dan saling keterkaitan. Keberagaman dan keterkaitan ini menghasilkan suatu hal yang sangat berguna, sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya karena kita sudah selesai di kesimpulan, ini adalah tugas untuk anak-anak yang belajar di rumah. Tugas kalian yang pertama adalah lakukan pengamatan terhadap kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Yang kedua, tuliskan apa saja jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggalmu. Yang ketiga, simpulkan apakah penduduk di sekitarmu menekuni pekerjaan corak kehidupan sederhana, tradisional, atau sebaliknya, yaitu modern atau kompleks, ya. Sesuaikan dengan corak kehidupan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Oke, setelah difoto atau di screenshot, silahkan anak-anak kerjakan dan dikirim ke guru kelas masing-masing untuk mendapatkan penilaian. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Senang sekali Bu Iza bisa menemani anak-anak belajar di rumah, ya. Meskipun anak-anak belajar di rumah, Bu Iza lihat di sini sangat semangat untuk belajar. Terima kasih anak-anak dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Doa menutup kegiatan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini memberi manfaat untuk kita semua, dan semoga apapun pekerjaan kalian kelak nanti adalah pekerjaan yang merupakan cita-cita kalian. Anak-anakku semuanya, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Anak-anakku, ada satu pantun terakhir untuk kita. Jalan-jalan menyusuri pantai, kita lewati jembatan Suramadu. Semoga kita bertemu nanti lain hari dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.